Baik, anak solih dan solihah, yuk kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Yuk kita siap-siap memulai kegiatan belajar tahfiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sali dan Salihah di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Tetap semangat untuk belajar di pagi hari. Insyaallah di hari ini, hari Rabu, pelajaran kita yaitu tahfidz dan tajwid. Dan pertama Bapak akan membahas tentang tajwid terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, jangan lupa anak solih dan solihah ikuti rutinitas sebagaimana yang sudah sering dilakukan di rumah, ya, seperti sholat duha, zikir setelah sholat, dilanjut zikir pagi, kemudian setelah itu murojaah, ya, silahkan murojaah sebagaimana yang Bapak kirimkan. Kerjakan seperti apa yang kamu lakukan. Kalau kamu sholat duha, ditulis nanti di situ di lembar linknya ditulis sholat duha dan yang lain. Sekarang kita masuk ke pelajaran tajwid bab idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Idkhalu syai', memasukkan sesuatu itu namanya idgham. Ya, nanti kita akan bahas contoh daripada idgham. Nah, yang pertama kita kemarin telah belajar yaitu izhar halqi. Izhar yaitu jelas, halqi yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, sekarang kita membahas idgham. Idgham artinya memasukkan. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu idgham? Idgham yaitu apabila nun mati, nun yang berharokat sukun, atau tanwin itu harokat an, in, kun, fathahnya double, kasrohnya double, domahnya double, bertemu dengan salah satu huruf yang 6, apa saja? Ya, nun, mim, waw, la, ro. Ada 6 hurufnya dalam 2 kata, atau biasanya dalam bahasa Arab disebut lafaz. Dalam 2 lafaz. Nanti contohnya seperti ini. Mim, wa, satu kata, 2 kata, 1, 2. Ada 2 kata. Apabila nun mati atau tanwin, kita ambil contoh dari nun mati. Nun harokatnya sukun. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 6, wawu. Setelah huruf nun sukun, nun mati, hurufnya yaitu huruf wawu. Wawu termasuk dari huruf idgham. Nah, ya, nun, mim, wawu. Wawu setelah nun sukun, harokatnya sukun, hurufnya wawu. Wawunya huruf idgham. Dalam 2 kata atau lafaz.
itu namanya hukum. Ini namanya hukumnya idgham. Idgham. Nah, idgham. Jadi dibacanya memasukkan. Mim ini langsung nyambung ke sini. Nunnya tidak dibaca. Ya. Miu. 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 Miu waliyin. Seperti itu contohnya. Nah, ini kan satu kata, dua kata bertemu dalam dua kata. Nah, begini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Bagus. Cara bacanya itu gimana? Memasukkan suara nun sukun atau suaranya tanwin anipun ke dalam huruf setelahnya dan dibaca seperti tasydid dengan berdengung saat idgham bi gunnah dan tidak berdengung saat idgham bila gunnah. Dengung itu gimana? Suara yang keluar dari lubang hidung. Ya, lebih mudahnya seperti itu contohnya. Nah, nanti kita akan membahas idgham itu terbagi menjadi dua. Berdengung idgham bi gunnah, tidak berdengung idgham bila gunnah. Bapak ulang sekali lagi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu yang ini hurufnya dalam dua kata seperti tadi, ya, maka itu namanya hukumnya idgham. Hukum tajwidnya idgham. Nah, idgham itu terbagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yaitu berdengung hukum bacanya. Idgham bila gunnah hukum bacanya tidak berdengung atau bisa disebut seperti tasydid. Tasydid gimana sih? Kita masukkan huruf ke setelahnya. Kita tinggalkan seperti tadi. Mim, seperti ini. Ini adalah contoh dari idgham bila gunnah. Nunnya tidak kita baca. Nun ini tidak dibaca, tapi huruf mim langsung nyambung seperti masuknya harakat tasydid. Seperti ada tasydid, tapi ini tidak ada tasydid. Kita baca malam ya'lam. Nunnya tidak dibaca, langsung nyambung ke huruf lam. Malam ya'lam. Begitu. Itu semoga paham ya. Nah, sekarang kalau sudah paham, silahkan tulisan ini ya, silahkan dipahami ya di buku tajwidnya. Kalau belum, kalau ingin dihafal silahkan dibuka buku tajwidnya. Setelah bab apa? Setelah bab hukumnya ikhfa. Setelah bab ikhfa, maka setelah itu ada hukum bab idgham. Silahkan dibuka di buku tajwidnya masing-masing apabila mau dihafal pengertian ini, supaya mudah nanti ketika membaca. Oh, ini ketika ini bertemu dengan ini, cara bacanya seperti ini. Oh, yaitu ketika begini. Nah, nanti anak solih dan solihah akan tahu letak di mana hukum bacaan. Ketika sudah menguasai
pengertian dan cara membacanya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke contoh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari idgham. Sebelum kita masuk ke contoh, perlu diingat, idgham itu tidak satu, tidak seperti izhar halqi. Idgham terbagi menjadi dua macam. Ada yang namanya hukum idgham bi gunnah, dibaca dengung. Ada yang kedua idgham bila gunnah, dibaca seperti tasydid. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Hurufnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah punya huruf tersendiri. Hurufnya apa? Ya, nun, mim, waw, atau wawu, mim, nun, ya. Kalau lebih mudahnya dalam menghafal, huruf idgham bi gunnah wamunia. Wamunia. Wamunia itu apa? Wawu, mim, nun, dan ya. Wamunia. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Wamunia. Nah, lebih mudahnya begitu. Nah, contohnya bagaimana? Nah, di sini ada ketika tanwin, ketika nun mati, dan ini hurufnya. Huruf ya. Nah, pertama huruf ya. Bagaimana bacanya ketika huruf ya? Dia termasuk dari idgham bi gunnah, dibaca dengung. Bagaimana huruf ya? Faman ya'mal, ya. Faman ya'mal, seperti ada suara yang mengalir begitu. Faman ya'mal khairan yarah, khairan yarah, ya. Faman ya'mal khairan yarah, seperti ada dengung, ya. Nun ketika huruf min ni'matin, jelas sekali ya, kelihatan. Min ni'matin, min ni'matin, idhaman nakhirah, idhaman nakhirah, idhaman nakhirah. Min nasad, jelas sekali kelihatan dengungnya. Min nasad, min nasad, tapi jangan berlebihan. Min, biasa aja. Min nasad. Fi jidiha hablum min nasad, bukan min. Fi jidiha hablum min masad. Tidak ya, ini salah, khotob, tidak betul. Akan tetapi ini dibaca idgham bi gunnah dengan dengung. Min masad, fi jidiha hablum min masad, fi amadin mumaddadah, bukan fi amadin mumaddadah. Bingung nanti lidahnya, mana yang harus dibaca in, mana yang harus dibaca min. Tapi langsung saja binnya ini masuk ke huruf mim. Fi amadin mumaddadah, begitu. Kemudian ketika wawu, nah ini sama seperti ya, ini agak tidak kelihatan idghamnya, tapi usahakan dibaca dengung, berusaha.
miwaliyin, miwaliyin, begitu. Lahabi watab, lahabi watab, lahabi watab, lahabi watab. Tabbat yada abi lahabin watab, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apa sih? Yaitu dibaca tidak dengung. Bacanya tidak mendengung seperti idgham bi gunnah. Huruf idgham bila gunnah simpel, cuma ada dua, ro la atau laro, laron, seperti hewan itu biar mudah menghafal. Huruf idgham bila gunnah itu apa sih? Hurufnya ada dua, apa? Laron. Oh bisa? Ya hurufnya la dan ro. La-nya harokatnya fathah, ro-nya kita kasih harokat yang fathah yang double. Jadi dibacanya laron atau bisa rola. Rola, laron, rola, begitu. Nah, idgham bila gunnah ini berbeda dengan idgham bi gunnah, jelas. Karena bi itu dibaca dengung, bedanya. Kalau bila dibaca tidak dengung. Idgham bi gunnah dibaca dengung, idgham bila gunnah dibaca tidak dengung. Hurufnya dua, ro, la atau laron. Contohnya ada dua, huruf la ketika nun mati dan ketika tanwin. Walam yakul, walam yakul. Nah ini seperti ada tasdidnya ini. Kalau ini tidak seperti ada tasdid, ya ada tasdidnya, tapi dibaca dengung seperti ada tasdid dan dibaca dengung. Bila idgham bila idgham bi gunnah. Nah, ketika idgham bila gunnah dibacanya seperti ada tasdid tapi tidak mendengung, tidak dengung. Walam yakun, salah. Yang betul walam yakul lahu, seperti di surat Al-Ikhlas di ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul, langsung nyambung seperti ada yang nyambung huruf tasdidnya itu seperti ada, tapi di sini emang nggak tertulis, ya dibaca seperti ada tasdid dan tidak mendengung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah begitu ya. Fawailun lil musallin. Di surat apa? Al-Maun, ayat yang sebelum terakhir. Fawailun lil musallin, bukan seperti ini bacanya. Fawailun lil musallin. Nanti lidahnya bingung lidahnya ini, cara baca yang betulnya bingung. Ini lun apa lin apa lun, ya. Tapi fawailun lil, kita nggak fokus sama domah yang double. Kita lihat emang di situ ada domah yang double, tapi tidak dibaca un, tapi dibacanya fawailul lil musallin. Nah, makanya ketika kita membaca Al-Quran, Allah itu memudahkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Dengan kita mempelajari hukum tajwid ini, kita akan mudah dalam membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, huruf ro. Ar-ro'ahustagna, bukan anro. Anro, bingung nanti lidahnya. Anro, bingung ya, nanti seperti agak keliru nanti bacanya. Tapi kita bacanya A-nya ini langsung nyambung ke ro, seperti ada tasydid, tidak dengung. Ar-ro'ahustagna, inna ila rabbika ruj'a. Kemudian fi 'isyatir radiyah, fi jannatin 'aliyah, fi
fi 'isyatir radiyah. Innya tidak dibaca fokus ke huruf kasroh yang double, dibaca in, tapi langsung masuk ke huruf ro. Fi 'isyatir radiyah, fi jannatin 'aliyah. Beda ketika setelahnya fi jannatin 'aliyah, itu bukan huruf idgham. Nah, kita fokus ke sini. Fi 'isyatir radiyah. Begitu ya. Alhamdulillah, hukum idgham kita sudah mempelajari. Apa sih itu idgham? Kemudian idgham terbagi menjadi berapa? Terbagi dua. Kita sudah mempelajarinya. Nah, alhamdulillah, Bapak berharap kepada anak solih dan solihah, silahkan apabila mau ingin dihafal, silahkan membuka buku tajwidnya, pelajari di bab setelah hukum bacaan idhar halqi. Pelajari terus, baca. Minimal kita baca 5 menit dalam satu hari. Minimal 5 menit aja kita sempatkan waktu untuk membaca buku tajwid. Entah waktunya kapan terserah. Buka buku pelajaran, lihat 5 menit minimal, maksimal terserah 10 menit, 20 menit dan lain sebagainya. Karena apa manfaatnya? Ketika seseorang dia membuka buku, apabila yang dibuka buku pelajaran, maka pelajaran yang pernah dia dapatkan, pelajaran yang pernah dia dengar dari guru atau dari ustadz atau dari yang lainnya, maka memori otak kita itu akan mencerna dengan baik dengan penglihatan kita dari buku yang kita lihat. Memori itu akan terulang. Oh, kemarin ini pelajaran idgham tuh cara bacanya begini. Oh, kemarin kita belajar izhar halqi itu hurufnya ada sekian, huruf idgham itu ada sekian, idgham terbagi menjadi 2. Kemudian manfaat ilmu tajwid itu apa, kegunaannya apa, tujuannya apa. Nanti kita akan terasa seperti ilmu itu mengalir di depan mata kita atas bantuan kita seringnya membuka buku pelajaran kita. Ya, luangkan waktu 5 menit saja. Kalau tidak bisa, masa tidak bisa, tambah lagi kalau bisa. Ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di rumah untuk memudahkan anak solih dan solihah dalam belajar ilmu tajwid. Cukup sekian pelajaran tajwid kita. Bapak akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke pelajaran tahfiz, ya. Yaitu kita akan lanjutkan hafalan kita di surat At-Tariq ayat yang ke-15, 16 dan 17. Alhamdulillah, surat At-Tariq kita sudah selesai. Nah, sebelum kita masuk ke hafalan selanjutnya, Bapak berharap berpesan kepada anak soleh dan solihah, ketika nanti menghafal, tiap ayat diulang 5 kali atau lebih agar mudah menghafal. Nah, sebelum kita masuk, kita baca ta'awudz dulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-15. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Ini tasydid ditahan 2 harokat. Innahum yakiduna kaida. Humnya jelas kita baca.
innahum yakiduna kaida. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke ayat 16. Mudah ini. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Yang panjang ki-nya ya, bukan a-nya. Wa akidu kaida. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Nah, ini ada huruf H besar ya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina. Famahhilil kafirina. Famahhilil kafirina. Kafirina. Famahhilil kafirina. Amhilhum ruwaida. Amhilhum ruwaida. Ruwaida. Nah, kita baca famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, begitu. Alhamdulillah surat At-Tariq kita sudah selesai. Insyaallah nanti minggu depan akan ada yang namanya setoran hafalan surat At-Tariq dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ya. Maka berlatih di rumah masing-masing. Anak soleh dan solehah yang masih susah nurut sama ayah dan bundanya, agar pelajaran yang kita belum bisa bertatap muka, kita belajarnya dengan daring, belajar dari rumah, itu akan menghasilkan, itu akan menjadi mudahnya anak solih dan mudahnya bapak dalam menyampaikan pelajaran, dan anak solih menyerap dan memahami setiap penjelasan yang disampaikan oleh guru di sekolah. Ya. Terima kasih. Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.